Sebelah. Oke, siapa ketua kelasnya? Dia. Silakan dia pimpin doanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita mengadakan tangan dan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Oke, anak-anak Ibu sudah berdoa, Ibu mengambil absensi dulu ya. Baik, Bu. Oke, silakan cek teman-teman sebelahnya siapa yang belum hadir. Aku tadi Bu. Kalau Dati, oke, kenapa belum bisa hadir? Teman Kesenangan. Oke, siapa lagi? Abi Bu. Abi mana? Sakit Bu. Sakit. Oke. Baiklah, ini Bu ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, berarti juga anak Ibu ada. Yang anak Ibu, hari ini kita akan mempelajari apa? Keterampilan berbicara. Nah, sebelum ini kita berbicara, maksudnya membahas mengenai apa? Menyimak Bu. Menyimak, oke. Ibu ulang kembali ke pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa itu menyimak? Mendengarkan secara bersama. Betul, apa lagi? Silakan Suci. Mencari informasi dari mendengarkan Bu. Oke, ada lagi? Mendengarkan dengan penuh pemahaman. Oke, berarti anak-anak itu masih ingat materi sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai keterampilan berbicara. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan dengan berbicara. Siapa yang tahu apa? Menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke, menyampaikan informasi kepada orang lain, Puji. Berkomunikasi dengan orang lain Bu. Oke, berkomunikasi dengan orang lain, anak. Mengeluarkan bunyi-bunyi. Nah, mengeluarkan bunyi-bunyi kata-kata dengan penuh dengan ekspresi gitu. Oke. Jadi dapat kita maknai bahwasanya berbicara ini dapat dikatakan sebagai mengucapkan bunyi-bunyi ataupun kata-kata dengan mengekspresikannya. Oke. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan materi, yaitu yang mengenai transportasi. Nah, seperti yang Ibu ketahui dapat dilihat di situ saya, bahwasanya makna transportasi secara harfiah itu adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain, atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara fisik dalam waktu yang tertentu dengan menggunakan atau digunakan oleh manusia, hewan, dan mesin. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai sampai tujuan Kemana kegiatan pengangkutan kiri. Oke, berarti yang Ibu sudah paham belum mengenai transportasi? Sudah, Bu. Definisinya apa? Transportasi itu adalah tempat ada pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Oke, kita cek selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis transportasi. Ada transportasi darat, laut, dan udara. Yang pertama kita akan membahas transportasi darat. Oke. Yang pertama itu apa? Bus. Kedua, Sepeda. ketiga, Motor. motor. Kelima, truk. Truk. Oke, selanjutnya transportasi laut. Yang pertama, Kapal. perahu. Next, transportasi udara. Ada Oke, anak-anak Ibu. Selanjutnya tugas anak-anak Ibu adalah melakukan diskusi. Di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi
3 kelompok. Karena kita ada berenam, jadi dalam satu kelompok ada 2. Oke, ibu akan bagi kelompoknya sesuai ke belakang ya. Iya, Bu. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Yang mudah ya. Nah, ibu akan memberikan nomor head atau nomor yang akan diletakkan di kepala. Nah, yang pertama itu dari kelompok A. Ini 1, ini 2, ya. Kemudian ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, lagi kelompok 1, kelompok 2. Nih, bahkan mana ibu pasang di kepalanya masing-masing. Oke, anak ibu sudah dapatkan nomor ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu. Ini. Tapi sebelum itu, ibu minta anak ibu untuk duduk berkelompok. Oke, agak berisik ya. Silakan. Nah, sudah duduk berkelompok. Oke, anak ibu, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu, yang mana tiap kelompok yang anak ibu akan membahas 4. Ini oke. Ada 4. Yang pertama itu apa nama transportasi yang anak-anak ibu pilih. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri dari transportasi yang anak ibu pilih. Dan yang ketiga, silakan anak ibu bikin apa kelebihan dari transportasi yang dipilih. Dan yang keempat, apa kekurangannya. Oke, sampai sini anak ibu paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ibu akan memberi anak ibu waktu diskusi selama 20 menit. Oke. Sebelumnya ibu akan memberikan kertas lembaran dulu ya. Oke, silakan ya. Pesawat ini berbeda. Nah, ini helikopter. Boleh. Oke. Bu, ini berantem ya, Bu. Kenapa? Boleh. Helikopter, boleh pesawat. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nanti dia bawa HP ke sekolah. Nggak ada, Bu. Ih, pengadu. Dah, habis waktunya ya. Selanjutnya silakan anak-anak ibu perwakilan dari kelompoknya. Di sini ibu akan memanggil nomor head yang sama untuk maju ke depan. Yang tampil adalah nomor head 1. Silakan perwakilan dari kelompok A, B, C yang memiliki nomor head 1 untuk maju ke depan. Silakan. Silakan Puji, Nana, dan Denisa. Yuk, maju ke depan. Nah, silakan ya. Oke, anak ibu lainnya memperhatikan teman-temannya di depan. Mendengarkan ya. Oke, yang pertama untuk menjelaskan hasil diskusinya, yaitu silakan kepada Puji. Silakan. Puji milih transportasi apa? Dan kelompok kami memilih transportasi kapal, Bu. Ciri-ciri transportasi kapal yang pertama itu adanya di laut. Ya. Kedua, berukuran besar. Kemudian memiliki banyak penumpangnya, Bu. Kemudian yang mengendarai kapal namanya nakoda, Bu. Kemudian keuntungan menggunakan transportasi kapal yang pertama muat banyak orang, Bu. Kemudian yang kedua bisa melihat pemandangan di laut, Bu. Boleh. Terus kekurangannya mungkin biayanya mahal, terus bahan bakarnya susah dicari dan mahal juga, Bu. Ada lagi? Tidak. Tidak. Oke, selanjutnya silakan kepada nomor
satu dari kelompok B. Ayo. Baiklah, perkenalkan saya Nadia. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Berarti pengen teman-teman. Yang pertama yaitu apa nama transportasi yang dipilih? Saya memilih transportasi sepeda. Lalu yang kedua, bagaimana ciri-ciri transportasi yang dipilih? Yang pertama yaitu biasanya sepeda itu beroda dua. Lalu untuk menjalankannya itu dikayuh dengan kaki. Oke. Lalu yang ketiga itu apa keuntungan menggunakan transportasi tersebut? Keuntungan menggunakan transportasi tersebut yaitu karena dia kecil dan ramping, jadi bisa melewati Jalan-jalan kecil. lalu keuntungannya yaitu tidak menimbulkan polusi udara. Oke. Lalu yang ketiga bisa membuat kita sehat karena memerlukan tenaga kita. Lalu untuk kekurangan menggunakan transportasi tersebut, Ya. yaitu yang pertama karena menggunakan tenaga manual manusia, jadi akan membuat kita lelah. Oke. Lalu Sudah? Oke, selanjutnya dari kelompok C. Silakan, apa transportasi ini? Baiklah, saya akan transportasi yang saya ambil Transportasi dipilih apa? pesawat, Bu. Pesawat. Terus ciri-ciri dari pesawat ini yaitu memiliki sayap, Terus menggunakan mesin, Bu. Terus rodanya ada berapa? rodanya ada dua, di depan dan di belakang. Terus bahan bakarnya aftur. Keuntungannya apa? Keuntungan memakai transportasi pesawat yaitu lebih cepat sampai, Bu. Iya. Kekurangannya itu mahal, Bu. Sudah, mungkin sudah dijawab semua teman-temannya dan progres sudah melaporkan hasil diskusinya. Oke, beri aplaus. Oke, kita akan maju untuk kembali ke tempat dulu. Oke, untuk itu Ibu akan menanya kembali. Adakah anak-anak Ibu yang masih belum paham mengenai materi pada hari ini? tidak paham, Bu. Berarti semuanya paham? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak Ibu dapat Ibu simpulkan bahwasanya materi kita hari ini itu pertama tadi sudah dijelaskan mengenai keterampilan berbicara. Kemudian materinya mengenai transportasi. Yang mana transportasi itu adalah pemindahan Manusia atau barang dari satu tempat ke lain. Kemudian transportasi ada 3 jenis. Yang pertama ada di darat,